Salam satu jiwa Arema. Baik, Piala Menpora 2021 akhirnya digelar. Dan tentu saja dengan protokol kesehatan ketat, tanpa ada supporter di stadion atau di lokasi. Seketat apa protokol kesehatan di ajang Piala Menpora 2021 ini? Ikuti saya karena saya akan liputan ke Stadion Kanjuruhan, meliput pertandingan Piala Menpora 2021 dengan tentu saja yang menerapkan protokol kesehatan ketat. Karena kan kita tahu bahwa babak penyisian ini ada 4 lokasi: Solo, kemudian Malang, Bandung, dan Sleman. Di Stadion Kanjuruhan atau di Malang itu babak penyisian diikuti 4 klub. Ada Bayangkara FC, Borneo FC, Persija Jakarta, dan juga PSM Makassar. Nah, seketat apa atau seperti apa protokol kesehatan saat penyelenggaraan Piala Menpora 2021? Ikuti saya. Jadi pastikan sebelum kita berangkat ke Stadion Kanjuruhan, pastikan masker harus dipakai. Ebola, Edan Bola RCBFM. Ebola, Edan Bola RCBFM. Di jalan sekitar hampir masuk stadion memang cukup lengang lah ya, tidak ada aktivitas dari supporter yang klubnya main di Malang maupun supporter tuan rumah itu sendiri. Meski memang saat ini masih jam 10. Nah, kenapa kok jam 10 sudah harus ada di stadion? Baik itu semua petugas medis, media, petugas keamanan. Karena jam 10 itu akan dilakukan swab test kepada semua yang akan ke stadion atau mau masuk ke Stadion Kanjuruhan. Swab test akan dilakukan sehingga bagi yang negatif langsung liputan, bagi media atau wartawan yang positif akan langsung mendapatkan penanganan. Cukup sepi memang di Stadion Kanjuruhan. Nah, nantinya swab test kepada semua, baik itu petugas medis, pihak keamanan, tugas keamanan, wartawan atau media, sepenuhnya ditanggung oleh pihak OC atau pihak penyelenggara Piala Menpora. Jadi ketika masuk Stadion Kanjuruhan, seperti cuci tangan, hand sanitizer, semuanya sudah disiapkan. Kemudian semua pun juga harus melakukan registrasi. Nanti setelah melakukan registrasi di sini, kemudian tugas medis akan melakukan swab test kepada siapapun yang mau masuk ke Stadion Kanjuruhan. Baik itu petugas keamanan, stewardnya, termasuk medianya. Oke, jadi setelah melakukan registrasi, awak media pun juga akan diswab test oleh petugas medis. Sebelah kanan atau kiri? Bebas. Bebas ya. Tangan di tangan apa biasa aja Pak ya? Mata apa kepalanya? Ini ya. Bentar, tangan di tangan. Bentar. Sudah. Disogrok irungmu. Tuh, media official Arema Samsudar Maji juga swab test. Setelah dilakukan swab test, nantinya siapapun yang mau masuk ke Stadion Kanjuruhan harus sudah memiliki bukti bahwa hasil swab test antigennya negatif, seperti contoh ini. Nah, ini gelang untuk
menunjukkan bukti bahwa sudah dilakukan swab tes antigen kemudian hasilnya negatif. Jam 12 atau jam 1 harus masuk dan kemudian tidak boleh keluar lagi. Mereka tidak boleh berada keluar, hanya di dalam aja. Tidak boleh, karena keluar masuk kita nggak tahu kalau keluar mereka berkomunikasi dengan siapa, kan gitu. Atau mungkin nanti akan dilakukan swab ulang kepada mereka, kan gitu. Karena itu ya ini memang prosedur protokol kesehatan. Karena ini kan menjadi simulasi kalau nanti kompetisi digelar. Keamanan pun yang disiapkan untuk mengamankan pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Baik, salah satu protokol kesehatannya nanti bisa masuk ngecek. Hand sanitizer pun harus digunakan. Oke, sip, tugas Pak. Oke, akhirnya sudah masuk ke Stadion Kanjuruhan. Baik, saat ini langsung masuk ke Stadion Kanjuruhan. Kita ke arah musola, mau salat duhur terlebih dahulu. Nah, ruang ganti Persija Jakarta ada di sini. Pemain cadangan di Stadion Kanjuruhan pun juga ditempatkan di tribun VVIP sebenarnya, dengan posisi juga berjarak satu sama lain. Menuju malam hari ini kita lihat pertandingan. Tentunya kita akan banyak melihat apa yang sedang kita kerjakan hari ini, terutama masalah protokol kesehatan. Kembali kita concern terhadap itu karena kita sama-sama baru nih mengadakan pertandingan dengan protokol kesehatan. Kalau soal pertandingannya sendiri sih kelihatannya seperti biasa lah. Tapi protokol kesehatan mulai dari tadi kita semua di swab, tidak bapak-bapak kan di swab juga kan? Coba angkatan. Nah kan sudah di swab semua. Jadi kita tidak main-main lah soal itu. Jadi kalau yang tidak lolos swabnya tidak boleh masuk sini. Saya kira itu sih yang paling konsentrasi. Pak Jarno, ada evaluasi sementara Untuk evaluasi sementara all Di luar dalam ini. Begini, yang pertama terkait dengan prokes ya. Prokes alhamdulillah kita bisa terapkan, bisa sesuai SOP, sesuai yang kita paparkan di Kemenpora, sesuai dengan yang memang kita buat, sesuai dengan standar AFC yang kita adopsi seperti itu. Alhamdulillah mulai zona 1, zona 2, zona 3-nya, tapi kita akui bahwa tipikal stadion ini beda-beda, pintu masuknya beda-beda. Jadi itu pun ada misalnya kita tetap concern dengan ID card, dengan boleh masuk gitu ya, itu yang kita lakukan sekarang. Alhamdulillah tidak ada satupun sampai sekarang yang tidak pakai ini misalnya masuk misalnya. Itu juga itu kerja LOC yang begitu luar biasa, termasuk kita kerjasama dengan jajaran kepolisian setempat. Saya tadi sudah ketemu dengan Kapolres di Solo, ketemu dengan Kapolres, di Malang juga ketemu dengan Kapolres, itu dengan Kapoldanya. Oke, itu dari sisi prokes alhamdulillah semuanya. Termasuk pengambilan swabnya, apakah di hotel, kemudian mau main, kemudian di lokasi, itu pengambilan swabnya juga berjalan lancar. Karena kita juga menggandeng satu BUMN yang akan yang sekarang melaksanakan vaksin, termasuk vaksin. Jadi besok itu vaksin pertama di grup A besok. Grup A vaksin untuk pemain official di Solo. Karena vaksin akan dilaksanakan oleh Menpora dan Kemenkes H+2. Jadi nanti kalau ini nanti di ini yang di grup B ini nanti berarti lusa ada vaksin untuk seluruh tim yang ada di sini. Itu untuk vaksin. Kemudian terkait dengan evaluasi sementara dengan penonton, kita memberi apresiasi nih sekarang kepada supporter yang begitu dengan ikhlas sudah memberikan jiwa raganya untuk nonton di rumah saja. Itu yang kita saya rasanya kalau ada 1-2 misalnya yang keinginan itu masih bisa ditahan, masih diingatkan saja teman. Kita beberapa komunitas supporter yang bisa saya ikuti perkembangannya, mereka saling mengingatkan. Kemudian ketika ada yang datang terus diingatkan seperti itu. Karena apa? Ini untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama untuk kompetisi Liga 1. Kalau nanti cacat di segi prokes, cacat di segi supporternya, itu nanti menjadi evaluasi kita. Nah, alhamdulillah sampai hari ini semuanya masih bisa kita kendalikan.
kita juga menggandeng, bukan menggandeng ya, kita juga diasistensi, didampingi oleh Kementerian Kesehatan dari sisi pengawasan masalah prokesnya. Sudah nanti dalam perjalanan diturunkan oleh timnya, gitu. Tim dari Menpora dan Kemenkes, mereka sudah komunikasi dengan kami. Gitu. Jadi evaluasi ini sambil berjalan kita evaluasi, dan nanti setiap match day pertama selesai, Malang selesai, Bandung selesai, kemudian Sleman selesai match day pertama, kita bikin analisa evaluasi, kita akan bikin laporan ke Menpora, ke Menkes, ke Mabes Polri, ke Satgas Covid, untuk sama-sama kita kemungkinan ada yang kurang harus disempurnakan dan sebagainya. Ini terkait dengan evaluasi sementara kita. Ya, saatnya liputan, kursi awak media juga sama, duduknya juga harus berjarak. Selamat menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Menpora 2021.